Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, sedulur-sedulur semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak dimiliki oleh banyak orang. Cerdas dan pintar ini ternyata dua hal yang berbeda. Orang pintar belum tentu cerdas, itu sebabnya banyak orang yang pintar secara akademik namun dalam menyikapi kehidupan belum tentu bisa mengenai dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang positif, luas, serta bijaksana. Kemudian apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual itu? Kecerdasan spiritual disebut juga dengan kecerdasan ruhaniah, di mana kecerdasan ini menekankan pada moral, kasih sayang, cinta, dan bagaimana memberikan kemaslahatan atau manfaat untuk umat manusia. Secara etimologi atau asal-usul kata, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan seseorang dalam mengembangkan akal budinya sehingga mampu mengolah pikiran, memahami hal yang baik berkat ketajaman pikirannya. Secara istilah, kecerdasan spiritual adalah energi batin yang meliputi emosi dan karakter, di mana spirit ini adalah zat yang tidak imaterial. Meskipun demikian, tetap memiliki sifat yang secara sederhana kita cirikan menjadi bentuk kekuatan, menjadi bentuk semangat, karakteristik manusia, kekuatan, tenaga, serta vitalitas energi. Berikut ini ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Yang pertama, fleksibel atau fleksibilitas. Kecerdasan spiritual dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam menyikapi segala sesuatu lebih fleksibel atau lebih luas. Karena keluasan inilah yang mendorong mereka lebih mudah beradaptasi dengan hal-hal yang baru, bisa menerima pandangan dan berbaur dengan hal-hal yang baru, di mana hal yang aneh atau baru bagi sebagian orang menjadi sebuah kendala dan masalah. Yang kedua adalah kesadaran terhadap diri sendiri. Ciri seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual dapat dilihat dari kesadaran diri terhadap lingkungannya. Salah satu bentuk kemampuan terhadap diri adalah mengontrol emosi. Mereka tahu di mana emosi itu diekspresikan dengan benar dan kapan menahan emosi. Termasuk juga kemampuan seseorang sadar akan lingkungan di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga, memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Ciri orang yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan sangat peduli dengan alam dan tumbuhan. Bahkan terhadap hewan pun juga peduli. Mereka memiliki sensitivitas yang lebih dibandingkan orang pada umumnya. Kemudian ciri yang keempat yaitu mereka berani menghadapi masalah. Jika kamu tipe orang yang berani menghadapi masalah dan kesulitan, maka kamu termasuk di dalamnya. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapi masalah dan kesulitan. Rata-rata orang takut gagal. Padahal kegagalan akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga. Kemudian ciri yang kelima adalah bisa berpikir holistik atau menyeluruh, komprehensif. Berpikir holistik adalah kemampuan seseorang untuk memikirkan segala hal secara sistematis, secara menyeluruh, dan tidak terkotak-kotak oleh sesuatu.
Pemikiran yang menyeluruh atau holistik inilah yang mendasari orang tersebut open mind terhadap perbedaan. Ya. Dari kelima ciri kecerdasan spiritual di atas, mungkin hanya sebagian saja, masih ada banyak ciri-ciri lain yang tidak bisa kita jabarkan satu persatu di sini. Rekan-rekan semuanya, bagaimana cara meningkatkan kecerdasan spiritual kita? Setelah kita membahas tentang apa itu kecerdasan spiritual dan ciri-cirinya, barangkali kita tertarik ingin menjadi orang yang memiliki kecerdasan tertinggi ini. Berikut cara-caranya. Ya. 1, kita harus belajar memaknai hidup. Cara meningkatkan kecerdasan spiritual yang pertama ini, kamu bisa memulainya dengan belajar arti kehidupan. Bisa belajar dari kehidupan diri sendiri ataupun dari orang-orang yang terdekat. Caranya bagaimana? Lihat hasilnya, kemudian lihat proses dan bertanyalah pada orang yang bersangkutan. Di sanalah kamu akan belajar bagaimana proses kehidupan itu penuh kejutan. Agar bisa menerima semua kejutan yang senang dan tidak menyenangkan, hanya dengan menerima kenyataan, menerima dengan ikhlas, dan bisa berprasangka baik pada sang pemilik hidup itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengikuti aksi-aksi sosial. Kita juga bisa meningkatkan kecerdasan spiritual dengan mengikuti aksi sosial. Ketika mengikuti kegiatan sosial tersebut, ada banyak orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu dengan misi kemanusiaan. Di sana sudah pasti akan banyak ditemukan berbagai permasalahan dan keajaiban yang membuat kita lebih memahami arti kehidupan. Yang ketiga yaitu membuka diri. Membuka diri di sini menjadi pintu utama meningkatkan kecerdasan spiritual. Lebih baik saat bertemu orang lain, kosongkan gelas, kemudian isi gelas. Dengan begitu, kamu akan bisa memahami pikiran orang lain. Yang keempat, berbuat baik. Ya, berbuat baik tidak hanya memberikan kepuasan pada diri kita, tetapi juga membukakan hati dan pikiran lebih sensitif dan peka. Meskipun itu bentuknya kecil, kebaikan bisa sangat berarti. Sebuah contoh sederhana bahwa saat kita memberi makan kucing, ya, kucing jalanan yang kelaparan, meskipun hanya memberi sedikit makanan, si kucing memiliki tenaga untuk bertahan hidup. Dan sekecil kebaikanmu akan menjadi amalan penolong di akhirat nanti. Yang kelima, pahami Tuhanmu. Dari semua cara meningkatkan kecerdasan spiritual, ada satu hal yang menurut saya lebih penting, yaitu memahami tentang Tuhan kita. Karena ketika kita bisa memahaminya, segala bentuk yang kita hadapi akan kita hadapi dengan senyuman, hati ringan, dan langkah yang ikhlas. Baik pemirsa, itulah yang bisa kita bagikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan memberikan berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.